Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham BBNI. Nah, kali ini Bank BNI akan nama itu stock split, teman-teman. Ini dia, teman-teman. Sudah banyak beritanya ya. Stock split direspon positif pasar. Target harga saham BBNI masih menggiurkan. Nah, jadi apakah nanti pada saat stock split ini, apakah sahamnya akan terbang, teman-teman? Apa malah sebaliknya, teman-teman? Itu. Oke, kalau kita lihat teman-temannya ini dia. Nah, pada saat pengumuman kemarin itu teman-teman, pada saat sesi pertama dia menguat teman-teman saham BNI. Itu dia teman-teman. Nah, apalagi BNI ini dia rasio 1:2 teman-teman itu. Oke, kita juga berita juga teman-teman ini dia. Nah, Bank Negara Indonesia yaitu BBNI akan stock split. Nah, saham ini kata analis. Kita lihat dulu teman-teman untuk kata analis. Nah, ini kan kisahnya nanti kalau misalkan di stop di 9.100 menjadi turun yaitu 4.550. Nah, itu ini kan stock splitnya 1:2. Artinya jika kita punya satu saham maka akan mendapatkan dua teman-teman, tapi harganya turun teman-teman, dibagi dua. Nah, jika harganya 9.100 maka dibagi dua menjadi 4.550. Itu dia teman-teman. Jadi kita akan mendapatkan dua saham itu. Nah, ini teman-teman. Nah, kali ini saya akan bahas teman-teman untuk saham BBNI ini. Berapa sih nanti target kita? Apakah dia bisa ke 10.000 atau malah sebaliknya teman-teman? Nanti kita lihat juga teman-teman ATH-nya berapa untuk BBNI ini, resistennya berapa, dan supportnya berapa itu. Oke, kita lihat dulu nama tuh bawa kesamnya teman-teman, sama sebelum dia nama tuh mau stop split ini. Nah, kita lihat teman-teman sebelum stop split ya, ada pengumumannya tanggal di Senin kemarin teman-teman, di tanggal 14 ya teman-teman. Nah, kita lihat sampai hari ini tanggal 16 ya. Oke, kita lihat untuk netnya teman-teman, ini dia. Nah, kalau kita lihat teman-teman, nyata ada JP, BK, OD, YP, PD, dan BB, AK, NI, U. Nah, nyata untuk underwriternya untuk BBNI ini yaitu BNI Sekuritas, nyata dia ada jualan teman-teman sama satu minggu ini teman, di tanggal 14 sampai tanggal 16 Agustus itu. Oke, coba kita lihat untuk kompetitornya teman-teman. Kemarin ada BMLI yaitu Bank Mandiri teman-teman, yaitu melakukan stock split juga, tapi dia ada bagi dividen juga teman-teman itu. Nah, pada saat dia mau bagi dividen dia juga bisa naikkan harganya teman-teman. Nah, ini sangat bagus bagi dividen. Pastinya investor tidak mau buang-buang dulu karena ada nama itu stock split. Nyata pada saat stock split nyata dia sukses teman-teman. Sampai saat ini harga saham Mandiri ini teman-teman bisa naik tinggi teman-teman. Dia cetak ATH yang paling tinggi kemarin itu nggak salah sih 6.000 ya teman-teman. Oke, nah ini dia teman-teman paling tinggi yaitu 6.000-an, 6.025 teman-teman itu. Nah, ini kan bagi dividennya di tanggal 27 Maret teman-teman. Nah, ex-date-nya ini. Dan stock split-nya ini dia teman-teman di tanggal 4 April teman-teman. Nyata dia turun teman-teman. Turunnya hampir 1,19%. Nah, pada saat penutupan mau stock split nyata dia naiknya 1,94% teman-teman. Lumayan juga sih, tapi dia besoknya ada turun lagi, tapi naik lagi, terus turun, tapi di hari esoknya teman-teman di tanggal 26 April tahun 2023 nyata dia cetak ATH teman-teman, yaitu di harga 5.425. Kan kalau stock split-nya kita lihat teman-teman yaitu 5.000-an teman-teman. Nah, jadi dia bisa cetak ATH lagi teman-teman. Itu sangat luar biasa sih menurut saya sih teman-teman, dia bisa cetak ATH di harga ini teman-teman itu. Oke, sebelum itu kita lihat juga BCA teman-teman. Nah, BCA juga ada nama tuh stock split teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk tanggal untuk BCA teman-teman. Ini dia. Kita lihat untuk BCA, dia kapan dia rapatnya teman-teman. Kita perhatikan nama tuh hurufnya dulu. Nah, ini dia rapat umumnya teman-teman. Dia mau stock splitnya di tanggal ini dia di tanggal 12 ya teman-teman, update-nya di 12, 13 tebang ya itu. Oke, artinya kita lihat di tanggal hurufnya di 2021 ya teman-teman. 2021 artinya di sini teman-teman. Artinya di bulan 9 itu sudah pengumumannya mau stock split dia teman-teman. Itu artinya seminggu kedepannya akan nama itu stock split. Dia upnya kan di tanggal 23 September. Nah, besoknya nyata dia baru masih way, dan di dekat-dekat mau seminggu ini teman-teman di tanggal 30 September tahun 2021 nyata dia terbang teman, naik ke atas dia. Dilanjutkan koleksi terus naik lagi dan mau dekatin mau stock split dia teman-teman. Ini dia teman-teman di tanggal 12 Oktober tahun 2021 itu adalah comeback-nya, dan besoknya dia stock split nyata dia opennya langsung ATH teman-teman, mencetak agak tertinggi teman-teman. Nah, sampai besok ini nyata lumayan banyak minatin. Nah, apalagi dia ini dibaginya 5 teman-teman stock splitnya. Jadi jika kita pegang satu saham
akan mendapatkan 5 saham teman-teman itu. Ya, kemarin kan harga saham BCA kan lumayan tinggi sih teman-teman, 30 ribuan. Oke, kalau kita lihat profilnya teman-teman, nyata lumayan banyak jadinya teman-temannya. Ini total untuk semua sahamnya teman-teman, lumayan banyak sih kalau kita lihat ya teman-teman itu. Ya, karena kan saham BCA ini lumayan sih teman-teman, yaitu rajanya teman-teman itu. Oke, mari kita lanjut ke saham BMRI teman-teman, ini dia. Oke, kita lihat teman-temannya di tanggal berapa dia pengumumannya. Kita lihat untuk stock splitnya di tanggal 3 April. Kita lihat untuknya teman-teman. Nah, artinya di tanggal ini teman-teman ada 2 kali ya teman-teman. Pertama sekali di tanggal 10 ini teman-teman, bulan 3 tahun 2022, nyata dia ini mau mengumumkan nama itu dividen. Nah, tanggal 14 itu dia rapat teman-teman. Nah, sempat dia turun dalam teman-teman, hampir 4%. Ya mungkin karena ada efek ini teman-teman. Kemarin itu ada Bank Dunia itu kan lagi mengalami kebangkrutan. Jadi dia saham Bank Mandiri ini turun dalam teman-teman, 4%-an hampir. Nah, pada saat rapat itu besoknya dia naik lagi, masih koleksi lagi, tapi besok-besoknya langsung naik lagi. Nah, seminggu mau dekat dividen dia naik tinggi teman-teman, dan mau dekat dividen sebelum nama itu ex-date, yaitu di come date-nya teman-teman 24 April, dan di come date-nya nyata dia dibanting teman-teman. Ya, dibantingnya juga lumayan besar sih, 6% teman-teman. Tapi dia lanjut lagi teman-teman. Nah, kalau saya lihat sih banyak investor masih hold. Kenapa? Ya karena mereka tuh tahu teman-teman, kalau misalkan mereka jual mungkin agak rugi, lebih baik hold karena ada nama itu stock split. Nah, nyata dia ada stock split ini. Kalau kita lihat teman-teman, dia pada saat dibanting di come date ini teman-teman, ini dia di ex-date-nya, dia masih mengalami kerugian ya teman-teman kalau misalkan dia ini, tapi masih cuan di nama itu dividen. Kalau kita lihat di sini, nah dia stock split tapi dia naik lagi teman-teman. Nah, di sini dia baru naik lagi. Nah, sebelum cetak di sini ya teman-teman, dan kita lihat lagi teman-teman. Ini saya ubah ke mingguan. Oke, ini dia teman-temannya 20 April, ini stock splitnya teman-teman. Nah, di sini. Dan disinilah dia cetak ATH lagi teman-teman. Ini dia lumayan tinggi sih teman-teman itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada hold dan sabar, pastinya bisa menambahkan nama tuh cuan lagi teman-teman, itu dia. Jadi strategi untuk saham di BBN ini kemungkinan besar akan seperti itu juga teman-teman. Kalau kita lihat dua skenario dari bank besar juga ya, seperti Bank Mandiri dan BCA ini teman-teman. Ya, kalau kita lihat teman-teman untuk saham BCA ini, dia juga pada saat stock split nyata dia tidak dibanting, malah terbang dia teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk Bank Mandiri, dia dibantingnya hanya 1%-an. Itu sangat kecil sih teman-teman, tapi besok-besoknya dia naik lagi teman-teman itu. Oke, coba kita lihat teman-teman, berapa sih jumlah saham totalnya teman-teman. Oke, kita lihat untuk Bank Mandiri teman-teman. Kita lihat untuk Bank Mandiri teman-teman. Oke, bentar ya, tinggi ya teman-teman, ada 93 miliar ini. Kalau di Bank BBNI, kalau saya lihat sih masih kecil dia teman-teman, tidak sebesar seperti dua bank besar itu, karena market cap-nya aja tidak terlalu gede teman-teman. Oke, kalau kita lihat sangat sedikit nih teman-teman, 18 miliar. Beda sama Bank Mandiri tadi 93 miliar, sama BCA 100 miliar. Ya, ini lumayan kecil sih teman-teman menurut saya sih teman-teman. Ya, kalau kita lihat juga untuk bidnya di sini teman-teman, tidak terlalu besar teman-teman. Nah, kalau kita lihat hanya puluhan ribu teman-teman. Coba kita bandingkan ke Bank BMRI. Nah, ini dia, kita lihat ya teman-teman. Nah, Bank Mandiri juga tidak terlalu besar teman-teman untuk bidnya, tidak sampai ratusan ribu teman-teman. BCA juga teman-teman. Apalagi BCA nanti harganya tinggi, sudah mulai sepi. Nah, sama teman-teman. Jadi kemungkinan untuk saham untuk BBN ini akan bisa naik teman-teman. Oke, kita lihat untuk ATH-nya teman-teman. Oke, ini dia teman-teman. Kalau kita lihat untuk ATH-nya adalah 10.250 teman-teman. Ini. Oke, ini saya gariskan dulu ya teman-teman, 10.250. Nah, ini dia teman-teman untuk ATH-nya teman-teman ya, 10.250 teman-teman. Nah, jadi apakah nanti bisakah Bank BNI ini mencetak ATH teman-teman sebelum nama itu stock split? Oke, kalau kita lihat teman-teman, untuk resistennya paling kuat ya teman-teman di sini ya. Nah, kalau kita lihat teman-temannya, untuk low-nya ini adalah 8.350 teman-teman ya. Ini adalah titik support yang paling kuat teman-teman. Dan resistennya adalah di 10.250 ya teman-teman. Nah, apakah nanti bisa mencetak ATH teman-teman? Itu. Tapi harus lewat ini dulu teman-teman. Untuk ATH-nya, resistennya di sini teman-teman, yaitu di 9.775 teman-teman. Oke, saya gariskan dulu ya teman-teman. Nah, di 9.775 teman-teman. Dan di harga sekarang di sini ya teman-teman. Nah, apakah nanti
bisa mencetak resisten ini teman-teman, resisten yang paling kuat. Kalau dia bisa cetak, artinya bisa jebol ke 10.250 ini teman-teman, bisa saja ke 10.500 nantinya. Oke, coba kita lihat teman-teman. Kalau misalkan dia jebol nanti teman-teman ya. Oke, kita lihat ya teman-teman, ini dia. Ini saya garis dulu di penutupan di 9.001 saya kemarinnya. Nah, ini dia teman-teman. Artinya kalau dia bisa jebol teman-teman, artinya dia bisa ke 9.775. Nah, kalau dia jebol lagi teman-teman, target kita ke sini, ke atas sini. Target kedua. Resistennya terus lanjut lagi di sini. Artinya 11.000 teman-teman. Target kita untuk nama itu stop trade ini. Kalau dia tembus. Kalau tidak ya kita lihatkan saja dulu teman-teman. Artinya mungkin pas nama itu di stop trade nanti. Apakah nanti stop trade nanti bisa dia naik lagi? Kemungkinan besar pasti bisa teman-teman. Itu harganya lumayan dalam sih teman-teman. Nah, kalau ada ke harga 10.000 teman-teman menurut saya sih, artinya 5.000 kan stop trade-nya nanti. Itu agak berat sih naiknya. Kalau di harga 9.000 kemungkinan masih bagus teman-teman. Jadi pada saat dia masih sideways di 9.000 atau di 9.500 atau 9.725, bisa saja nanti pada stop trade dia nanti mantunya seperti BCA ini teman-teman. Nah, ini dia. Bisa mantu open gap-nya tinggi teman-teman. Itu. Jadi sangat bagus sih teman-teman menurut saya. Nah, apalagi sudah banyak sih asing yang beli teman-teman, ini dia. Artinya sudah ada peluang ini teman-teman. Sampai ini nih akan diminatin teman-teman. Itu. Ya, menurut saya sih kalau harga lagi koleksi gini, bagusnya untuk beli teman-teman untuk sekarang ini. Kalau misalkan turun, efek down. Kita lihat pada saat nama itu nanti pada saat stock trade nanti teman-teman. Menurut saya nanti pastinya akan mantul teman-teman itu. Ya, pada saat dia nanti stock trade di harga 4.000-an teman-teman, itu akan sangat bagus sih teman-teman menurut saya sih. Nah, kalau dia misalkan dia ada koleksi terus teman-teman di bursa Indonesia nanti, misalkan ISG tidak mendukung, ya kalau misalkan ini jebol teman-teman 8.350 ini, ya pastinya nanti ke bawah teman-teman itu. Dan untuk stop lossnya ini 4.425 teman-teman. Jadi kalau 4.425 ini jebol atau tidak ada pantulan, artinya nanti dia jebol di support ini teman-teman itu. Nah, kalau supportnya jebol ya ke bawah dan nanti teman-teman itu. Kalau ada supportnya ini jebol artinya bisa ke 7.000-an teman-teman itu. Kalau ke 7.000-an jangan lupa teman-teman bohong. Misalkan jebol di sini teman-teman. Pada saat nama itu mau stop trade. Ya, kalau sudah stop trade jangan dulu teman-teman. Kita lihat dulu market nanti teman-teman itu. Ya, kalau misalkan dia jebol teman-teman, itu sangat peluang bagus teman-teman. Apalagi stop trade ini ya, harganya nanti pasti akan rendah teman-teman itu. Jadi harganya itu termasuk murah teman-teman, kan dibagi dua teman-teman itu. Jadi itu menurut saya sih teman-teman. Jadi gimana menurut teman-teman untuk nama itu analisa teman-teman sendiri di saham BNI ini. Menurut saya sih untuk saham BNI ini bagus ya, bagusnya untuk jangka panjang pastinya, ada dividen. Nah, untuk trading juga lumayan sih teman-teman, untuk memanfaatkan momentum saja untuk mendulang cuan teman-teman pada saat nama itu stop trade ini. Biasanya kalau saham-saham bank ini lumayan bagus teman-teman. Ya, meskipun pada saat untuk Bank Mandiri dia sempatnya pada saat stop trade dia open gap saja teman-teman, tapi dia turun lagi teman-teman itu, tapi turunnya nggak dalam sih teman-teman. Dan BCA bisa luar biasa teman-teman ya, BCA mungkin dari 30.000-an bisa ke 5.000-an teman-teman. Nah, bayangkan itu teman-teman, kalau harganya sampai 5.000-an itu teman-teman ya, atau ke 6.000, 7.000 itu teman-teman, menurut saya teman-teman itu sangat harganya worth it teman-teman. Ya, dari harga 30-an teman-teman, 35.000 teman-teman ke 7.000-an. Ya, mungkin kita tidak bisa belinya karena mahal. Ya, kalau di 7.000-an kan bisa beli teman-teman karena harganya sudah 700-an kalau satu lot teman-teman itu. Kalau itu kan minimal satu lot kan jadi 3 jutaan teman-teman. Itu dia. Jadi sangat berat sih. Nah, apalagi kalau bisa beli harga lebih murah kan lebih enak teman-teman. Itu dia. Nah, jadi menurut teman-teman gimana? Menurut saya sih masih bagus sih teman-teman untuk saham BBN ini. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman dalam satu minggu. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman dalam satu minggu asing banyak beli ya teman-teman pada saat ada pengumuman nama itu stop trade tadi itu. Dan juga kalau kita lihat ya teman, kalau misalkan dia stop trade, jumlah saham yang beredar nanti, nah nanti jumlah saham yang beredar nanti dikalikan 2 ini teman-teman, masih sangat worth it teman, masih sangat rendah teman-teman. Itu dia.
apalagi market cap untuk BNI ini masih sangat kecil teman-teman. Nah, masih 170 triliun teman-teman. Masih sangat bagus nih teman-teman. PBB murah teman-teman, itu dia. Jadi masih ada peluang ini teman-teman buat teman-teman mau beli teman-teman. Apalagi kemarin itu koleksi di harga 8.950 teman-teman. Nah, kalau kita bisa mendapatkan cuan teman-teman, jangan sampai cuan kita tuh hilang teman-teman. Menurut saya sih BNI ini masih layak teman-teman. Nah, apalagi kalau dia bisa jebol support ini lumayan sih teman-teman itu. Nah, nanti kita lihat teman-teman untuk market responnya di hari Jumat nanti dan untuk di hari Senin nanti. Nah, apalagi pada saat pengumuman nanti, kalau banyak setuju untuk stock split pastinya akan terbang teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk jadwal untuk apa untuk ininya teman-teman, kapan dia mau stock split itu. Oke, rapatnya di tanggal 19 bulan 9 tahun 2023 teman-teman. Artinya masih lama tuh teman-teman. Artinya bulan depan teman-teman. Nah, kemungkinan nanti ada koleksi juga nih teman-teman untuk saham BNI ini. Mungkin juga nanti bisa jebol ini. Nah, kalau tuh ini akan jebol teman-teman, apa terus 8.350 ini, silakan teman-teman untuk beli tambah bolong teman-teman. Nah, nanti pada saat nanti pengumuman ini nanti pastinya akan mantul dan naik lagi kembali ke 9.000 teman-teman itu. Dan biasanya sih sudah rapat ini 1 minggu kemudian akan maka stop split itu dia. Oke. Mungkin itu saja sih teman-teman untuk analisa saya. Nanti saya akan lanjutkan lagi untuk analisa saya teman-teman ketika sudah menambah pengumuman rapat untuk stop splitnya nanti. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan untuk saham BBNI ini. Nah, menurut saya sih pastinya saham-saham yang seperti bank ini teman-teman, apalagi saham BBNI ini sangat menarik teman-teman. Contohnya BCA saja bisa cetak ATH, BMLI aja bisa cetak ATH lagi teman-teman. Dan juga pada saat stock split tidak turun, malah naik dia teman-teman. Dan lagi BCA juga kemarin juga sama seperti itu teman-teman, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan saham BBNI ini. Gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman mau beli atau mau mantau saja, atau mau investasi jangka panjang, atau mau melihat dulu untuk respon market nanti, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan saham BBNI ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.